Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Firmansyah, Dava Samdia, dan Kirana yang akan menjelaskan tentang cuti karyawan pada aplikasi Odoo. Oke, yang pertama-tama kita isi employee. Setelah itu ada tombol create sebelah kiri itu diklik. Lalu yang pertama kita masukkan nama karyawan. Setelah mengisi nama karyawan, lalu mengisi job position atau job desk-nya. Setelah itu ke departemen, pilih departemen yang sesuai. Setelah itu memilih manajer. Setelah memilih manajer, kita ke private information. Nah, itu diisi sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu create. Oke, kita kembali. Setelah kembali kita klik employee lagi. Nah, di situ sudah ada beberapa nama karyawan. Setelah itu, setelah ada beberapa nama karyawan, kita baru bisa membuat daftar cuti atau modul cuti. Kita kembali. Langkah kedua, jadwal cuti, yaitu yang pertama ada logo time off, itu kita klik. Setelah itu ada configuration, kita klik. Itu ada beberapa pilihan, kita akan memilih time off types. Lalu masuk, di situ sudah ada contoh-contoh jadwal cuti. Kalau kita mau bikin baru, kita create. Nah, lalu masukkan jenis cuti. Di situ kita masukkan jenis cuti. Setelah itu di bawahnya ada jenis-jenis yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Setelah semuanya sudah selesai, kita akan create di pojok kanan. Kembali lagi ke time of types. Nah, di situ sudah masuk jadwal cuti, yaitu cuti hari besar. Lalu yang ketiga, kita akan tutorial mengedit jenis cuti. Selanjutnya time off, itu kita klik. Setelah itu configuration, time of types. Setelah itu kita akan mengedit cuti hari besar. Nah, itu namanya bisa diedit, diganti. Selanjutnya itu bisa diganti sesuai kebutuhan sampai cover. Setelah itu ada logo awan di kanan, itu diklik. Kembali lagi ke time of types. Nah, situ sudah terganti. Setelah itu kita kembali lagi. Lanjut yang keempat, kita akan membuat tutorial menghapus jenis cuti. Yang pertama kita ke time off, lalu configuration, time of types. Nah, di situ ada beberapa jenis cuti. Kita akan menghapus cuti hari libur. Nah, di sebelah kiri itu ada kotak, itu diklik. Setelah itu action, delete, klik. Nah, ada pilihannya, lalu oke. Oke, sudah terhapus. Kita kembali lagi. Oke, selanjutnya setelah kita mengatur konfigurasi cuti atau tipe-tipe cuti, kita bisa melanjutkan ke pengajuan jadwal cuti, yaitu dengan cara masuk ke time off, lalu kita klik new time off. Kita bisa memilih tipe cuti yang akan kita gunakan. Di sini sebagai contoh kita menggunakan sick time off. Lalu kita bisa memilih tanggal mulai kita cuti hingga tanggal kita selesai cuti. Setelah itu kita bisa apply, dan kita bisa menambahkan deskripsi ataupun file seperti surat izin untuk lebih jelas apa cuti yang kita ambil. Selanjutnya kita bisa save and close. Lalu selanjutnya untuk melakukan approval atau mengetahui jadwal cuti kita di approve atau tidak oleh manajer, di sini kita akan mencontohkan dengan menggunakan akun admin atau manajer. Tinggal klik time off lalu ke approval. Di sini kita bisa melihat ada beberapa cuti yang telah diajukan yang sudah saya buat tadi.
Lalu kita sebagai manajer bisa memilih untuk approve ataupun refuse untuk menolak. Seperti tadi sudah saya approve, lalu bisa saya refuse yang satunya. Setelah itu, untuk mengecek apakah ada jadwal cuti yang kita ambil atau tidak, bisa dilihat dari dashboard yang tersedia di time off. Kita bisa scroll untuk melihat tanggal di mana kita cuti. Seperti yang tadi sudah kita buat. Di sini tadi ada sick time off selama 2 hari. Itu yang sudah di-approve. Jadi untuk dashboard ini kita bisa melihat berbagai cuti yang telah diajukan. Jika di akun selanjutnya, setelah kita membuat berbagai jadwal cuti atau pengajuan cuti, untuk mengecek apakah cuti kita diterima atau tidak, bisa ke My Time Off. Lalu kita di sini bisa melihat cuti mana yang di-approve oleh manajer dan cuti mana yang ditolak atau di-refuse oleh manajer. Seperti sebelumnya, saya sudah meng-approve 1 cuti dan mereview 1 cuti, maka yang tertampil di layar adalah sebagai berikut. Baik, sekian tutorial yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.